Tahun baru, mobil baru, ada tipe baru dari kereta. Ini adalah Hyundai Creta tipe Alpha 2026. Rp80 jutaan aja dan all new Palisade Hybrid bisa Bapak dan Ibu miliki dengan DP mulai dari 90 dan 100 jutaan aja. Dan kita juga masih memiliki Hyundai Stargazer yang old model, bisa Bapak dan Ibu miliki dengan DP mulai dari 30 jutaan aja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 3 jutaan aja, Bapak dan Ibu sudah bisa memiliki Hyundai baru dari kami. Lalu yang keempat, kita juga ada promo bunga ringan. Bunga spesial 0% selama 1 tahun dan bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor sampai 8 tahun. Lalu yang kelima, kita ada promo kredit tanpa angsuran. Yang mana Bapak dan Ibu cukup bayar DP 50% di awal dan sisanya Bapak Ibu bayarkan di tahun berikutnya. Setelah Bapak dan Ibu memakai mobilnya selama 1 tahun. Jadi Bapak dan Ibu sudah bisa menikmati mobil baru Hyundai tanpa memikirkan angsuran. Lalu yang keenam, kita juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak dan Ibu yang mau menukarkan mobil lamanya ke mobil Hyundai baru, cukup menghubungi Vindra aja. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu keliling showroom karena Vindra pastikan mobil lama Bapak dan Ibu dapat penawaran terbaik di sini. Lalu yang ketujuh, kita akan memberikan paket servis gratis selama 4 tahun atau 60.000 km meliputi jasa, servis, dan spare part. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ada rencana untuk test drive mobil Hyundai-nya, bisa menghubungi Vindra agar Vindra siapkan unitnya. Dan apabila Bapak dan Ibu tidak ada waktu untuk mengunjungi showroom kami, tidak perlu khawatir.
Bapak kirimkan alamatnya, nanti Vindra akan datangkan unitnya ke rumah atau kantor Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin memiliki mobil Hyundai, jangan lupa hubungi Vindra ya. Jangan membeli mobil Hyundai terlebih dahulu sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari Vindra. Ya, tadi kita sudah simak info promo menarik dari Mas Vindra, salah satu sales senior dari Hyundai Bintaro. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Hyundai nanti bisa konsultasi langsung ke Mas Vindra. Nomornya kita lampirkan di deskripsi dan di bawahnya kita juga lampirkan harga lengkap, termasuk harga dari kereta yang tipe Alfa terbaru ini dan beberapa Hyundai lainnya termasuk para kompetitor dari Hyundai Creta juga. Oke, kita langsung bongkar ya, apa sih perbedaan dibandingkan tipe Prime gitu ya? Kenapa ada tipe baru? Kita lihat di sini dari face wajah depannya memang ini hampir mirip dengan yang tipe Prime-nya. Cuman kalau kita amati secara detail di mana untuk desain grillnya, dia untuk yang tipe Alfa ini di finishing warna hitam glossy ya. Jadi bukan warna abu-abu, jadi tampak kelihatan memang lebih garang sehingga karakternya jadi lebih kuat untuk yang di tipe Alfa ini. Dengan logo Hyundai pun di finishing warna hitam juga ya. Jadi seolah-olah mirip yang kayak di N-Line juga. Lalu untuk lampu-lampunya masih sama ya, dimana dilengkapi dengan lampu senja yang sudah LED. Dia seolah-olah hampir menyambung dari kanan ke kiri. Dilengkapi juga dengan lampu DRL di kanan kiri juga tentunya sudah LED. Lalu untuk lampu sennya juga dia sudah LED. Dan untuk lampu utamanya dia sudah pakai LED multi reflektor juga untuk lampu dekat dan jauhnya. Dan tentunya sudah smoke dengan housing yang di finishing warna hitam doff secara keseluruhan ya, termasuk di bagian bodi bawahnya ini. Jadi di bumper tengahnya kalau yang tipe Prime dia warnanya agak ke silveran, ini dia warna hitam doff, termasuk ada tambahan body kit di kanan kirinya ini di finishing warna hitam glossy juga. Selain itu tentunya juga karena basicnya adalah di atas tipe Prime, dia sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense atau ADAS ya, yang memiliki beberapa fitur diantaranya tentunya sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Jadi ketika kita hidupkan cruise control, dia bisa menyesuaikan kecepatan kendaraan yang lebih lambat di depannya alias untuk mengikuti atau menjaga jarak dengan kendaraan depannya. Selain itu juga dilengkapi dengan forward collision avoidance assist yang bisa melakukan pengereman otomatis ketika mendekati objek di depannya. Jadi seandainya dirasa bahaya, jaraknya sudah dekat, driver tidak injak rem, dia bisa melakukan pengereman otomatis. Terus dilengkapi juga dengan blind spot monitoring yang bisa memberikan peringatan ketika ada kendaraan di area blind spot. Dilengkapi juga dengan rear cross traffic alert, jadi pada saat mundur ketika ada kendaraan yang ingin melintas juga dia akan memberikan peringatan. Lalu dilengkapi juga dengan lane keeping assist dan lane following assist untuk menjaga mobil ini selalu berada di tengah marka jalan. Jadi seandainya ganti lajur tanpa menyalakan lampu sen, dia akan interferensi setirnya untuk mengembalikan ke jalur yang lebih aman. Serta dilengkapi juga dengan auto high beam yang bisa meredupkan lampu utamanya di malam hari ketika berpapasan dengan pengendara lain. Jadi dengan fitur-fitur ADAS atau Hyundai Smart Sense ini tentunya juga berkendara dengan Hyundai Creta tipe Alfa ini juga akan memberikan hal yang lebih aman dibandingkan mobil-mobil yang belum memiliki ADAS. Dan kita lihat secara keseluruhan tampilan wajah depannya ini walaupun ada kemiripan dengan tipe Prime, tapi tampak terlihat lebih stylish dan kelihatan lebih futuristik dibandingkan yang tipe Prime-nya. Untuk mesinnya tidak ada perbedaan dari tipe Prime-nya, yaitu dibekali dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder AC dengan teknologi Smart Stream yang memiliki tenaga di 115 PS pada 6.300 rpm dan torsi maksimal di 143,8 Nm pada 4.500 rpm. Dan ngomongin Hyundai Creta, apapun tipenya, itu dia dibekali dengan penggerak roda depan yang tentunya mobil ini akan sangat nyaman kalau dipakai di jalanan sehari-hari. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya juga menarik yang mendapatkan peredam juga. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya ini juga tampak kelihatan bedanya, di mana untuk velgnya sebenarnya ukurannya sama R17 dengan profil ban di 215/60. Tapi untuk warnanya, untuk yang Alfa ini di finishing warna hitam glossy. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan rem cakram, sudah ada ABS, EBD, VSC, dan Hill Start Assist. Lalu di samping-sampingnya, di bawah pintunya ini juga ada perbedaan, di mana dia ditambahkan body kit juga, yang tentunya ini senada dengan body kit depannya, yaitu di finishing warna hitam glossy. Jadi enggak semuanya warna hitam doff gitu ya. Selain itu, untuk spionnya juga housing atau covernya di finishing warna hitam glossy juga, dilengkapi dengan lampu sein,
Pengaturan kacanya elektrik sudah bisa dilipat buka otomatis juga, dan tentunya sudah auto folding, dan ada blind spot monitoringnya juga. Dan untuk pilar depan sampai atas sampai belakang ini semuanya juga di finishing warna black glossy juga ya, termasuk bagian atas kanan kirinya yang kalau di tipe frame itu ada warna silvernya, ini semuanya di finishing warna hitam glossy. Jadi tampak kelihatan warna two-tone gitu ya, sehingga menambah kesan yang sporty. Lengkap dengan dua roof rail di kanan kirinya juga, ini di finishing warna hitam doff. Dan untuk handle pintunya juga ada perbedaan dengan tipe frame-nya, karena dia di finishing warna body, berbeda dengan yang tipe frame-nya warna chrome. Lengkap dengan tombol smart entry juga tentunya, karena kuncinya juga sudah keyless. Dan untuk handle pintu belakangnya juga di finishing warna body juga. Dan untuk roda belakangnya tentunya perbedaan dengan tipe frame-nya juga warna velgnya yang di finishing warna hitam glossy, lengkap dengan pengereman yang sudah cakram juga, jadi sama dengan depannya, depan belakang sudah cakram. Dan secara keseluruhan kita lihat tampilan dari eksterior sampingnya tampak kelihatan lebih stylish gitu ya, dengan finishing warna two-tone di bagian atap dan matching dengan velg yang warna hitam glossy juga. Dari eksterior belakangnya, untuk antenanya modelnya strip hiu warna hitam glossy sama, tapi perbedaannya roof spoilernya full warna hitam glossy dengan stop lamp di bagian tengahnya yang sudah LED dan elegan. Kacanya sudah anti-imbon dan dilengkapi dengan wiper belakang sama juga. Untuk lampu malamnya tentunya sudah LED bar, hampir menyambung dari kanan ke kiri dengan lampu rem yang LED, lampu sen juga LED. Kemudian untuk lampu mundurnya ada di bumper bawahnya kanan kiri, dia masih halogen juga, lengkap dengan dua lampu reflektor juga. Dan untuk di bagian tengahnya dilengkapi dengan kamera belakang tentunya, dan di atasnya untuk logo Hyundai-nya juga di finishing warna hitam. Kemudian untuk logo keretanya juga warna hitam, dan dilengkapi dengan bumper yang di finishing warna hitam juga untuk body kitnya, serta ada list-list warna hitam glossy di bagian kanan kirinya, lengkap dengan 4 sensor parking di bagian bumper tengahnya ini. Dan secara keseluruhan kita lihat tampilan dari eksterior belakangnya masih ada kemiripan juga dengan kereta tipe prime, cuman terlihat lebih garang dengan warna-warna yang banyakan hitam. Untuk kuncinya tentunya tidak ada perbedaan dari tipe prime, yaitu sudah dilengkapi dengan kunci keyless atau smart key modelnya remote kayak gini. Ada tombol lock dan unlock, ada tombol untuk menghidupkan mesinnya juga atau matiin mesin, serta ada tombol untuk membuka bagasi belakangnya. Dan ini adalah salah satu perbedaan yang signifikan dibandingkan tipe frame-nya, nanti kita akan bahas pada saat kita buka bagasinya. Oke, kita kunci ya. Saat kita kunci tentunya dia sudah auto folding juga, saat kita unlock juga akan membuka juga, dan teman-teman juga bisa hidupkan mesin dari remote juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau manasin nggak perlu masuk ke dalam, kita bisa tekan tombol yang ada di sini aja dalam posisi mobil terkunci. Nah, ini mesinnya sudah hidup, dan teman-teman tidak hanya bisa hidupin mesin tapi juga bisa matiin mesin juga ya. Nah, ini sudah mati, dan di bawah dia juga ada dua cup holder, lalu ada door pocket juga. Kita masuk ke dalam. Dan di dalam nuansa dashboardnya secara desain sebenarnya sama dengan tipe prime juga, hanya aja memang didominasi warna hitam, termasuk list-list pada kisi-kisi AC-nya yang kalau di prime-nya ada list warna chrome-nya, di sini full warna hitam glossy. Di bagian kanan ini dashboardnya ada motif-motif karbon ya, lengkap dengan kisi-kisi AC-nya juga warna hitam semuanya. Ada tombol untuk VSC, ada engine start juga, tentunya sudah keyless ya. Untuk hidupkan mesin jadinya tinggal tekan tombol ini aja, dan di bawah tentunya hanya dilengkapi dengan pedal gas dan rem saja. Dan untuk bahan joknya tentunya sudah dilapis kulit juga, ini warna hitam full ya, termasuk jahitan-jahitannya, dan ada bintik-bintik yang tentunya di depan ini sudah integrate dengan AC-nya juga, atau sudah ada ventilated seat-nya juga ya. Selain itu untuk pengaturan-pengaturannya sama kayak tipe prime, masih manual untuk sandarannya. Pengaturan ketinggian jok juga sudah ada tapi manual juga atau model pompa, dan untuk maju mundurnya dia juga masih manual. Untuk setirnya dia sudah dilapis kulit juga warna hitam, dan list-listnya juga warna hitam juga ya, jadi nggak ada warna-warna silvernya. Lengkap dengan logo Hyundai-nya, ini masih warna chrome, dilengkapi dengan airbag juga di tengah, dan di kanan dia ada tombol untuk pengaturan adaptive cruise control dan lane keeping assist, serta di kiri dia ada tombol-tombol untuk pengaturan head unit audionya juga. Dan untuk setirnya ini tentunya sudah dilengkapi dengan pedal shift juga, jadi teman-teman walaupun tadi mobilnya ini matic, tetap bisa berubah gigi secara manual dengan menarik tuas-tuas yang di belakang ini. Tapi bedanya dengan tipe frame, dia di finishing warna hitam juga, bukan warna-warna silver. Lalu di bagian belakangnya lagi sebelah kanan ada pengaturan saklar-saklar untuk lampu-lampunya lengkap dengan pilihan auto. Dan di kirinya dia juga ada saklar-saklar untuk menghidupkan wiper depan dan belakangnya yang sudah intermittent juga. Dan untuk hidupkan mesinnya tentunya sudah keyless, jadi cukup injak rem dan tekan tombol start engine yang di kanannya ini. Kita hidupkan.
Dan saat kita hidupkan, tampilan dari speedometernya juga tentunya sama dengan tipe Prime, sudah layar digital, sudah LCD 10,25 in, dan tentunya semua indikatornya akan terlihat jelas seperti ini. Dan ngomongin framenya, dia juga seolah-olah menyambung sampai ke head unit audionya juga kayak yang di tipe Prime. Head unit audionya juga sama dengan tipe Prime ya, 10,25 in layarnya, framenya ini menyambung sampai ke speedometer dengan fitur-fitur yang sudah ada Android Auto, Apple CarPlay, ada radio, kemudian port USB, kemudian juga teman-teman bisa lihat maps dari sini juga. Dan kalau teman-teman misalkan pengen mundur, dia juga dilengkapi dengan kamera belakang juga. Jadi memang tidak ada kamera 360-nya, beda dengan tipe N-Line-nya juga. Lalu kisi-kisi AC-nya juga full warna hitam semuanya, list-listnya, termasuk kisi-kisi di kirinya ini juga warna hitam. Ada airbag dengan motif-motif karbon di bagian dashboardnya. Ada ambient LED juga sama ya untuk laci terbukanya ini, dan di bawahnya juga ada laci tertutup yang tentunya standar cukup besar untuk penyimpanan. Di bagian tengahnya untuk pengaturan AC-nya juga sudah digital juga, bisa dari sini ada pilihan auto, arah semburannya bisa badan ke kaki, dan di atasnya juga ada pengaturan-pengaturan untuk head unit audionya. Walaupun touchscreen tetap dikasih tombol-tombol seperti ini juga. Dan di kiri setirnya dia juga ada pengaturan untuk membuka bagasi belakangnya yang sudah power tailgate. Lalu di bawah sini dia juga dilengkapi dengan colokan model Type-C, USB, kemudian ada power outlet, bahkan dilengkapi juga dengan wireless charger. Jadi colokannya lengkap, ada wireless charger juga. Di sini juga transmisinya sudah EVT, modelnya juga kelihatan elegan, lengkap dengan lilis warna chrome, kemudian warna-warna hitam glossy, dan dia juga menariknya sudah ada pilihan sportnya juga atau sudah Tiptronic. Tentunya integrate dengan pedal shiftnya tadi, jadi bisa merubah gigi secara manual atau sensasi mobil sport. Di kanan kirinya juga ada tombol untuk hidupkan ventilated AC-nya untuk bagian jok, jadi joknya supaya ada pendingin joknya, lengkap dengan tombol untuk menghidupkan kamera 360-nya. Lalu ada drive mode juga di sini, dia dilengkapi dengan pilihan eco, normal, sport, dan smart. Kemudian ada traction control, ini ada snow, mud, dan sand juga. Lalu ada rem tangannya sudah elektrik, lengkap dengan auto hold. Ada laci penyimpanan ya untuk cup holder, menariknya ada ambient LED juga warna biru di bagian dalam sini. Kemudian untuk konsol boxnya ini juga sudah dilapis soft touch gitu ya, dan dilengkapi juga dengan air purifier yang bisa diaktifkan dengan tombol-tombol yang sudah touchscreen. Dan kalau kita buka boxnya, ini juga dia lumayan besar juga gitu ya, karena dia kotak modelnya dan cukup dalam. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya memang tidak ada perbedaan dari tipe Prime ya untuk fitur-fiturnya, hanya aja lebih dominan warna hitam untuk list-listnya, sehingga karakternya lebih terlihat kuat dan juga kelihatan lebih garang. Untuk spion dalamnya dia masih standar, kemudian lampu cabinnya sudah LED, ada dua kanan kiri di sini, kemudian juga ada sensor untuk anti malingnya ya, atau sensor infrared, kemudian di sini ada tombol SOS dan ada tombol Blue Link. Jadi kalau teman-teman aktifkan Blue Link di handphonenya, teman-teman bisa lihat mobilnya kemana aja, atau teman-teman bisa lihat juga posisi mobilnya parkir di mana kalau dipinjemin orang gitu ya. Kemudian ada reminder service, dan bahkan teman-teman bisa hidupkan mesin dari aplikasi Blue Link yang ada di handphone juga. Jadi bisa hidupkan mesin atau matiin mesin jarak jauh juga. Selain itu, tombol SOS ini juga akan berguna saat teman-teman misalkan lagi darurat, bisa tekan tombol ini aja. Nanti pihak Hyundai Center dia akan ngubungin ke teman-teman untuk menanyakan bantuan apa yang dibutuhkan. Jadi memang mobil ini sangat lengkap, sangat canggih juga. Lalu di atas ini kanan kirinya juga ada sun visor yang cukup besar, lengkap dengan kaca juga yang bisa dibuka tutup, ini juga besar juga kacanya. Dan di kirinya juga ada pegangan tangan untuk penumpang depan. Dan gak ketinggalan, di tengah tadi ada tombol untuk membuka panoramik dan sunroofnya yang sudah bisa dibuka secara elektrik. Tinggal pencet sekali, dia akan terbuka plafonnya sampai di belakang. Lalu menyusul untuk sunroofnya, ini juga bukanya sangat lebar ya. Jadi teman-teman, ini untuk orang dewasa pun dia masih bisa keluar untuk 2 orang juga gitu ya. Dan tidak hanya bukanya aja, tutupnya juga sudah elektrik. Sekali tekan aja, nanti sunroofnya akan tertutup, bahkan plafonnya juga langsung tertutup secara sama kayak depannya, hampir didominasi warna hitam semuanya. Bahkan untuk yang tipe Alfa, door handle-nya juga di finishing warna hitam juga. Ada lapisan soft touch kecil di sini, ada tombol pengaturan power window lengkap dengan tempat penyimpanan dan dilengkapi dengan speaker juga, dan di bawah ada cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Di baris keduanya ini tentunya tidak ada perbedaan dari tipe Prime-nya ya. Secara ruang cabin di bagian lutut masih cukup lega dengan jok yang kita sudah mundurin. Di bagian headroom juga masih tinggi. Dari tinggi saya 167 masih 10 jarian.
Kemudian ada pegangan tangan retract lengkap dengan gantungan di bagian kanan dan ada lampu cabinnya sudah LED ya di kanan kirinya. Dan menarik untuk yang tipe Alpha karena basicnya tipe prime, dia tentunya mendapatkan panoramik tadi yang sempat kita bahas juga di bagian depan. Dan di sini untuk seatbeltnya semuanya sudah 3 titik, termasuk di bagian tengahnya juga ada headrest 3 juga yang semuanya sudah adjustable, dan tentunya joknya juga sudah dilapis kulit dengan motif bintik-bintik juga. Ada armrest di bagian tengah ini yang bisa kita pakai saat kita berdua atau sendiri, lengkap dengan cup holder juga untuk naruh botol minum. Ada isofix juga di bawah sini yang bisa kita manfaatkan kalau mau nambah kursi baby, dan di depan juga ada kantong-kantong kanan kiri. Kemudian ada blower AC di bagian baris 2-nya, ini di bawah sini ada 2 dengan motif-motif chrome juga, dan dilengkapi dengan power tailgate atau buka bagasinya sudah elektrik, jadi bisa langsung dari belakang atau teman-teman bisa buka juga dari remote juga, atau tombol yang ada di kiri setir juga. Jadi ada 3 cara, semuanya sudah elektrik yang tidak dimiliki Hyundai Creta tipe prime. Selain itu juga dilengkapi dengan separator untuk menutupi bagasi ya, kalau teman-teman nyimpan barang-barang penting jadi nggak terlihat dari kaca luarnya. Kemudian juga dilengkapi dengan speaker juga, tentunya merek Bose. Jadi kalau dibandingkan dengan tipe-tipe di bawahnya, dia speakernya sudah ada 8 ya, dan mereknya juga premium kayak yang tipe prime-nya juga. Lalu ada lampu penerangan di bagian kiri, ada tempat-tempat penyimpanan di kanan kiri terbuka, dan kalau dibuka karpetnya, ini juga ada storage yang cukup besar, bisa untuk naruh toolkit, bahkan untuk naruh ban cadangannya, dengan ban cadangan yang tentunya ini masih velg standar walaupun R17 ya. Ini masih mendapatkan ban cadangan, jadi kalau teman-teman lagi urgent, lagi kempes di jalan, teman-teman bisa langsung ganti sendiri tanpa harus. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari Hyundai Creta tipe Alpha 2026 ya. Jadi teman-teman sudah tahu apa saja perbedaannya dibandingkan tipe prime-nya. Jadi teman-teman tentunya bisa menilai nih, apakah memang terlihat lebih stylish, kelihatan lebih eksklusif dibandingkan tipe prime-nya, atau teman-teman lebih suka model tipe prime atau lainnya. Nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Hyundai Creta ini ataupun Hyundai tipe lainnya, teman-teman nanti bisa hubungin Mas Findra, bisa konsultasi langsung kira-kira apakah dapat potongan harga atau enggak, atau kalau teman-teman misalkan mau pesan apakah unitnya inden atau bisa dapat langsung. Dan kalau teman-teman misalkan mau lihat unit, janjian test drive, pokoknya langsung hubungin Mas Findra aja untuk janjian ketemu di showroom, hubungin di nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sumber datang dari Kacamata Dipras. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan dipermasukkan di kolom komentar. Saya Dipras pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.